Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai soal saat wawancara KPPS, karena sekarang sedang rekrutmen KPPS di tingkat desa di seluruh Indonesia. Karena kebanyakan yang melamar, karena pelamarnya terlalu banyak di tingkat desa melebihi yang dibutuhkan, sehingga dibutuhkan akan diadakan wawancara oleh PPS setempat. Ini ada beberapa soal yang akan ditanyakan dan mungkin akan ditanyakan soal seperti ini karena ini menyangkut dengan wewenang dan kerja KPPS di saat hari H. Soal yang pertama, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Ini kita diminta untuk menceritakan tentang diri kita, baik pengalaman dan lain-lain. Jawabannya, kita akan menjelaskan yang pertama nama kita, usia, alamat, hingga pendidikan terakhir, pengalaman kerja yang menyangkut dengan kepemiluan, dan lain-lain. Yang nomor 2, apa motivasi Anda mendaftar jadi anggota KPPS Pemilu tahun 2024? Jawabannya, motivasi saya mendaftar jadi anggota KPPS Pemilu 2024 adalah ikut serta sebagai pelaksana dan ikut membantu menyukseskan pemilihan umum di desa, di tingkat desa. Selain itu, saya ingin membantu menjamin bahwa pemilu 2024 akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber jurdil. Nomor 3, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua KPPS Pemilu 2024? Jawabannya, saya akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung secara sesuai dengan prinsip yakni jujur jurdil. Nomor 4, berapa jumlah daftar pemilih tetap ataupun DPT di desa masing-masing, di desa yang Anda lamar? Jawabannya, kita harus sesuaikan dengan desa kita sendiri, karena DPT ini berbeda, di setiap desa akan berbeda. Ini bisa kita lihat yang sudah pernah ditempelkan oleh PPS baik di tempat keramaian, di kantor PPS biasanya ini sudah ditempelkan. Karena DPT ini sudah ada, sudah diterbitkan oleh KPU, PPS sudah pernah menempelkan di kantor ataupun di tempat keramaian di desa Anda sendiri. Nomor 5, berapa jumlah tempat pemungutan suara di desa dan di mana saja lokasinya? Ini juga sudah pernah ditempelkan. Ini di tiap DPT ini ada tertulis di sampingnya, si A di TPS mana, si B di TPS berapa, dan di lokasinya di mana. Ini sudah pernah ditempelkan juga di kantor PPS desa yang masing-masing. Ini tiap desa TPS-nya akan berbeda-beda. Ada yang 10, 14 sampai dengan 20 TPS. Ini tergantung desa masing-masing. Ini lokasinya begitu juga, ada di kantor KSI, di rumah, di halaman sekolah, di halaman tempat beribadah. Ini TPS-nya juga berbeda-beda tergantung di mana diadakan pemungutan suara tersebut. Nomor 6, apakah Anda pernah menjadi KPPS?
Jawabannya disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Kalau memang Anda pernah menjadi anggota KPPS di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019 dan pemilu kada di tahun 2020. Anda jawab sesuai dengan pengalaman yang Anda miliki yang menyangkut dengan KPPS. Nomor 7. Jika sudah pernah menjadi KPPS, kapan dan apa saja tugas Anda? Jawabannya, misal saya menjadi anggota kedua KPPS yang bertugas mengisi nama kecamatan, nama desa kelurahan, dan nomor TPS pada surat suara. Tugas lainnya adalah mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir model C1. Ini sesuai dengan KPPS nomor berapa, karena beda nomor KPPS, karena KPPS ini ada 7 orang. Yang nomor 1 ada tugasnya sendiri, nomor 2 ada tugasnya sendiri, sampai nomor 7 ada tugasnya masing-masing, berbeda-beda tugas yang diberikan. Nomor 8. Dari mana Anda mengetahui pendaftaran KPPS Pemilu 2024? Jawabannya, saya mengetahui pendaftaran KPPS Pemilu 2024 dari media sosial, yaitu Instagram KPU setempat. Ini disesuaikan juga dengan di mana Anda mengetahui, apakah pengumuman yang diumumkan oleh PPS atau mengetahui di website media sosial KPU Kabupaten setempat ataupun KPU Provinsi dan KPU Pusat. Sesuaikan dengan yang Anda ketahui. Nomor 9. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi sebagai KPPS Pemilu 2024? Saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas. Saya juga akan berkomitmen untuk menjamin Pemilu 2024 berlangsung dengan luber jurdil. Nomor 10. Apakah Anda memiliki pengalaman di organisasi? Ya, saya pernah memiliki di organisasi, yaitu di Karang Taruna Desa sebagai sekretaris saat rapat. Ini juga disesuaikan dengan pengalaman Anda di organisasi. Terserah di organisasi manapun, kalau memang Anda pernah menjadi sebagai ataupun aktif di organisasi, ini dijawab sesuai dengan yang Anda miliki pengalaman tersebut. Nomor 11. Menurut Anda, kapan pemilu 2024 dilaksanakan? Hari Rabu, 14 Februari 2024. Ini adalah hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada pemilu 2024. Nomor 12. Mengapa pemilu 2024 disebut dengan pemilu serentak? Jawabannya, karena dalam pemilu 2024 baik pileg dan pilpres akan digelar bersamaan dalam satu hari. Maka dikatakan dengan pemilu serentak. Nomor 13. Siapa saja yang akan dipilih dalam pemilu 2024? Jawabannya, anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD, dan presiden atau wakil presiden. Ini ada 5 kertas suara yang diberikan kepada pemilih. Nomor 14. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya, jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih tetap ataupun DPT dan ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang telah ditetapkan oleh KPU.
yaitu 2% melebihi dari DPT. Nomor 15. Berapa jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024? Jawabannya, ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Nomor 16. Berapa jumlah pasangan capres-cawapres yang akan mengikuti pemilu 2024? Jawabannya, ada 3 pasang. Nomor 17. Apa tugas KPPS dalam pemilu 2024? Jawabannya, KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS. Nomor 18. Ada berapa jumlah petugas KPPS dalam satu TPS? Jawabannya, 7 orang yang terdiri 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Nomor 19. Apa beda PPS dan KPPS? Jawabannya, PPS atau Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa. Sedangkan KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nomor 20. Apa saja tugas ketua KPPS? Jawabannya, ada banyak tugas KPPS, misal sebelum melaksanakan pemungutan suara, anggota KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan model C6 untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK, atau surat undangan untuk mencoblos. Sekian, inilah contoh-contoh soal yang pasti akan ditanyakan saat wawancara dengan PPS setempat. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.